Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1937 Aku akan membunuhmu. Hentikan omong kosong, lihat Petsau. Pada saat ini, perempuan kulit binatang sama sekali tidak memberi Thomaskin kesempatan untuk membalas. Dia langsung bergegas maju, pisau panjang terhunus, penuh dengan aura membunuh. Thomaskin juga tidak ceroboh. Dia memukul burung hantu salju sampai mati dengan satu pukulan. Nanti dia akan memakan burung hantu salju panggang. Thomaskin maju dengan mundur, keduanya saling bertatapan. Perempuan kulit binatang penuh semangat juang. Pisau panjang terhunus berkali-kali, aura membunuhnya menekan, bayangan pisau terus berkedip dalam embusan angin. Kedua bayangan terus terjalin dalam angin dan salju. Thomaskin maju dengan mundur, banyak pohon-pohon tua, bayangannya samar. Thomaskin terus berubah. Harus dikatakan bahwa perempuan kulit binatang memang lumayan kuat, terutama dengan pisau panjang di tangan, menerjang ke depan. Sangat berani, bahkan jika pria biasa juga tidak sebanding. Thomaskin terus mundur, tetapi pisau panjangnya tidak bisa menyentuh tubuh Thomaskin sama sekali. Antara pertarungan keduanya, perempuan kulit binatang semakin marah. Setiap kali menyerang, dia sudah membuat keputusan matang, tetapi sama sekali tidak bisa melukai Thomaskin. Kalau hebat jangan kabur. Perempuan kulit binatang sangat marah. Namun Thomaskin tidak melawannya. Bahkan jika dia sangat kuat, dia tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu, dan lawannya secara membabi buta menghindar, dia juga tak berdaya. Thomaskin juga sangat girang, dia ingin mempermainkannya. Menghadapi serangan perempuan kulit binatang ini, Thomaskin tenang, kemampuannya setidaknya hanya sebanding dengan Witzer Zhao, jadi sekarang dia benar-benar tidak takut dengan serangannya. Thomaskin tersenyum ceria, perempuan kulit binatang semakin panik, tetapi dia acuh tak acuh dan sangat santai. Kamu juga cupu, tidak bisa mengejarku kan, hahaha, aku memang sehebat itu. Lalalala, sikap Thomaskin tidak serius, membuat perempuan kulit binatang marah hingga gemetar, sangat marah, tetapi masih tidak bisa menangkap Thomaskin. Saat musuh maju aku mundur, Thomaskin sama sekali tidak memberinya kesempatan. Sial. Perempuan kulit binatang menggertakkan gigi dan menggeram. Dia mengangkat tangannya 3 kali dan pisau panjang dihunuskan. Thomaskin terus memainkan pertarungan pemborosan energi. Keduanya berkelebat dan bergerak di hutan. Perempuan kulit binatang telah diperlakukan seperti anjing oleh Thomaskin, sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melawan. Napasnya terengah-engah, membuat Thomaskin sangat nyaman. Sudah lelah kan? Apakah sudah waktunya bagiku untuk menyerang? Mata Thomaskin bersinar dan mulai melakukan serangan balik. Perempuan kulit binatang kehilangan banyak energi, tetapi masih gagal mengejar Thomaskin, dan Thomaskin berjalan dengan santai. Ini berarti kekuatan Thomaskin benar-benar menekannya. Perempuan kulit binatang sangat marah, tetapi itu tidak berguna. Thomaskin menyerang ke arahnya, matanya berapi-api, 9 langkah berturut-turut mendekati perempuan kulit binatang. Perempuan kulit binatang itu menghunus pisau panjang lagi, tetapi pisaunya langsung diraih oleh Thomaskin. Perempuan kulit binatang terkejut dan tidak bisa percaya, tidak disangka Thomaskin akan meraih pisaunya dengan satu tangan. Ketika dia ragu-ragu dalam hatinya, Thomaskin menariknya dengan keras. Langsung menariknya ke samping, dan pisau panjang di tangannya jatuh. Perempuan kulit binatang itu berseru dan langsung jatuh ke salju. Hahaha, sepertinya kemampuanmu hanya segitu, jauh dari yang aku bayangkan. Aku pikir kamu adalah pahlawan wanita, ternyata hanya orang lemah. Hahaha. Thomaskin mengejek dengan tanpa berbelas kasih, semakin membuat perempuan kulit binatang ingin bersembunyi di dalam lubang. Tetapi sekarang dia sudah tidak bisa mundur. Aku akan membunuhmu. Perempuan kulit binatang berteriak, memukul tanah, berbalik, dan mengarahkan tinjunya ke arah Thomaskin. Thomaskin tidak bergerak,
Setelah menangkap tinjunya terus-menerus, dia balik mengekangnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Apa-apa langsung mau membunuh. Seorang perempuan, kenapa tidak tahu untuk menahan diri? Jika kamu seperti ini, siapa yang berani menikahimu? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Thomaskin mengulurkan telapak tangannya dan memukul bokong perempuan kulit binatang dengan kuat. Bab 1938 Panik. Kamu berani memukulku. Perempuan kulit binatang itu terkejut, matanya memancarkan rasa malu dan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Brengsek kamu. Thomaskin sedikit menyipitkan mata dan senyumnya menjadi lebih ceria. Kamu masih berani memarahiku. Oke, aku akan memukul bokongmu sampai bengkak hari ini. Thomaskin memukul bokong perempuan kulit binatang dengan keras, sangat keras sehingga perempuan kulit binatang itu terus berteriak. Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu, kalau hebat lepaskan aku. Binatang masih menggertakkan gigi dan berkata, jika aku tidak meyakinkanmu hari ini, aku tidak bernama Thomaskin. Thomaskin tidak berbelas kasihan, dia memukul perempuan kulit binatang hingga sakit dan malu, dan wajahnya penuh air mata. Huhuhu, menangis. Thomaskin terkejut, bukankah ini terlalu lemah? Hanya 2 pukulan sudah nangis. Kenapa keganasanmu saat membunuh barusan menghilang? Thomaskin awalnya ingin memberi perempuan sombong dan bodoh ini pelajaran, tetapi sekarang dia bahkan sudah mulai menangis. Kakak, hatimu serapuh itu. Tetapi hal yang paling tidak bisa ditahan oleh Thomaskin adalah wanita yang menangis. Wanita ini menangis dengan sangat memilukan, benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Awalnya berencana untuk bermain-main dengannya, sekarang malah menangis hingga Thomaskin sudah tidak berminat. Kamu jangan nangis lagi ya. Kamu sudah dewasa, pria jantan hanya akan berdarah dan tidak menangis. Thomaskin berkata dengan suara rendah. Huhuhu. Perempuan kulit binatang masih menangis dengan memilukan, membuat Thomaskin sangat tidak berdaya. Jika begitu terus, kepalanya akan meledak. Oke, kamu jangan nangis lagi, bagaimana jika aku tidak memukulimu lagi? Thomaskin melepaskan perempuan kulit binatang, siapa yang menyangka bahwa binatang ini menggigit Thomaskin dengan keras saat ini. Lepaskan. Kamu sio anjing ya. Thomaskin sangat marah dan mendorong perempuan kulit binatang ke tanah, dia juga sangat marah, perempuan ini benar-benar tidak tahu diri. Percaya tidak aku membunuhmu. Perkosa dulu lalu bunuh, lalu perkosa lalu bunuh lagi. Thomaskin memarahi perempuan kulit binatang dengan wajah muram. Perempuan kulit binatang menjadi pucat karena sangat ketakutan, dan tanpa sadar bergerak mundur, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Thomaskin melihat bahwa perempuan ini benar-benar ketakutan karena dirinya, sepertinya dia seharusnya menakutinya sejak awal, perempuan mana yang tidak mementingkan tubuhnya sendiri. Perkosa dulu lalu bunuh, perkosa lagi lalu bunuh lagi. Sungguh sedikit kejam, bahkan Thomaskin sendiri sedikit mengagumi para pembunuh mesum itu, tentu saja dia tidak akan berbuat seperti itu, semuanya hanya untuk menakuti perempuan kulit binatang ini. Jangan mendekat, perempuan kulit binatang bergumam. Jika kamu patuh, aku pasti tidak akan sekejam itu, tentu saja kalau kamu tidak patuh, hehehe, bisa jadi tidak. Thomaskin berkata dengan girang. Ketakutan di mata perempuan kulit binatang menjadi semakin intens. Jangan lari, kalau lari menjadi tidak seru. Thomaskin tertawa, ketakutan di mata binatang membuat Thomaskin sangat bersemangat, orang ini barusan masih menghunus pisaunya ke arahnya dan aura membunuhnya sangat kuat, sekarang sepenuhnya menjadi seekor ayam betina kecil yang gemetar ketakutan. Hati-hati. Perempuan kulit binatang berkata dengan terkejut dan langsung kabur, hanya terlihat 4 bayangan beruang yang besar, tinggi, dan gagah muncul di belakang Thomaskin. Thomaskin tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya tertuju pada beruang putih itu dan merinding, beruang-beruang putih ini terlihat tidak lemah, dan tubuhnya yang gagah,
seperti bukit, setiap beruang memiliki tinggi hampir 3 meter, sangat mendominasi, dan menargetkannya. Thomaskin terkejut, yang paling penting adalah dia tidak merasakan kemunculan mereka sedikit pun. Mereka berhati-hati karena takut mengganggunya, dan mereka mampu menyembunyikan diri dari seorang Master 7 Nadi. Ini benar-benar membuat Thomaskin sedikit panik.